Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di sini kita akan membahas tentang perhitungan PPh 21 untuk kondisi lainnya. Yang dimaksud PPh 21 lainnya itu ada dua kondisi, yaitu untuk perhitungan PPh 21 untuk peserta kegiatan dan mantan pegawai. Yang pertama itu peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbaran sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, ya teman-teman. Jadi selain pegawai tetap, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Jadi PPh 21 itu kan definisinya itu pengenaan pajak atas jasa, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi, ya. Nah, ini sebelumnya kan kita udah tahu ya cara menghitung tentang PPh 21 untuk kategori jasa dan pekerjaan. Nah, sekarang ini peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu meliputi peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Lalu ada peserta rapat, peserta anggota dalam kepanitiaan sebagai penyelenggara, ya teman-teman, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Di sini ada formula perhitungannya, gampang banget. Untuk peserta kegiatan itu perhitungannya adalah tarif umum atau tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Di sini contohnya Tuan W itu adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September tahun 2024, si Tuan W ini menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima hadiah sebesar 200 juta, ya. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh dari Tuan W dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan bruto. Jadi langsung aja, karena dia 200 juta itu kan berarti ada dua lapisan, ya, atau dua bracket, 5 dan 15%. Jadi maka yang 60 juta pertama dikalikan dengan 5%, lalu hasilnya ditambah dengan 15% dikali dengan sisanya, yaitu 140 juta. 140 juta didapat dari 200 juta dikurangi dengan 600 juta. Dapatlah PPh 21 terutangnya itu sebesar 24 juta. Di sini sama, ya, catatannya teman-teman. Jadi intinya si PTD harus memotong PPh 21 Tuan W dan memberikan bukti potongnya, dan Tuan W harus wajib melaporkan seluruh penghasilannya di SPT tahunan pajak. Lalu PPh pasal 21 yang udah dipotong itu merupakan kredit pajak bagi Tuan W di SPT tahunannya nanti. Dan jika dalam hal Tuan W itu merupakan pegawai tetap PTD, maka pengenaan PPh pasal 21 atas hari yang terima oleh Tuan W tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap pada masa September. Nah, selanjutnya ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya. Di sini rumusnya sama, bruto dikali tarif umum atau pasal 17. Contohnya Tuan Q merupakan pegawai tetap di PTJ, lalu Tuan Q itu memperoleh gaji sebesar 12 juta per bulan. Tuan Q PTJ mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun diselenggarakan oleh si PT DEF, ya, dana pensiunnya DEF namanya. Pendiriannya itu sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. PTJ membayarkan dana pensiun atas si Tuan Q ini sebesar 200.000 per bulan, sedangkan yang dibayar oleh Tuan Q sendiri itu melalui PTJ itu sebesar 100.000 per bulan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun, dan dia menarik dana pensiunnya itu sebesar 20 juta. Pada bulan Juni tahun 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan lagi sebesar 15 juta rupiah. Besarnya pemotongan PPh 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Q tersebut, caranya adalah atas penarikan di bulan April kita hitung PPh 21-nya dengan cara tarif pasal 17 dikalikan dengan brutonya 20 juta di bawah 60 juta, maka tarifnya 5%, lapisan pertama atau bracket pertama, dapatlah 1 juta. Lalu penarikan yang kedua sebesar 15 juta di bawah 60 juta, maka dikalikan tarif 5%, yaitu masih tarif bracket pertama atau lapisan pertama sebesar 750.000. Nah, di sini dana pensiun DF memotong PPh pasal 21 Tuan Q sebesar 1 juta pada bulan April dan 750.000 pada bulan Juni, serta memberikan bukti potongnya ke Tuan Q.
Tuan Q wajib melaporkan seluruh penghasilannya di SPT tahunan pribadi dan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh dana pensiun DF sebesar 1.750.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan Tuan Q. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua selain peserta kegiatan tadi dan manfaat pensiunan ya, manfaat dana pensiunan, di sini juga ada mantan pegawai. Mantan pegawai itu berarti orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja tetapi sudah tidak bekerja lagi. Untuk formula perhitungannya itu sama seperti yang peserta kegiatan atau yang manfaat pensiun, penghasilan bruto dikali tarif umum atau tarif pasal 17. Di sini contohnya itu pada tanggal 1 April ada Tuan O berhenti bekerja pada PTL karena memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, PT Tuan O menerima dan memperoleh penghasilan jasa produksi di tahun 2023 dari PTL sebesar 60 juta. Besarnya PPh 21 yang diterima oleh Tuan O dari PTL itu cara perhitungannya 60 juta dikalikan dengan 5%. 60 juta itu masih masuk bracket pertama, lapisan pertama ya, jadi masih 5%, dapatlah PPh 21-nya itu di bulan Oktober tahun 2024 itu sebesar 3 juta. Nah, di sini sama ya, PTL memotong PPh pasal 21 Tuan O sebesar 3 juta dan membuat putih potong PPh pasal 21 untuk Tuan O, dan Tuan O wajib melaporkan seluruh penghasilannya yang diterimanya itu di SPT tahun orang pribadi pada tahun 2024. Deadline-nya itu Maret 2025 ya. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTL sebesar 3 juta itu merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan pajak si Tuan O. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini serta membagikan channel ini agar lebih banyak lagi orang yang mengerti tentang perpajakan. Terima kasih.